bicara mengenai banyak pengacara-pengacara hebat itu kok rata-rata dari daerah Sumatera Utara gitu. Apakah memang ada sesuatunya gitu? Apa sih sebenarnya kalau dilihat Bang Dodong? Orang Sumatera Utara ini, orang Batak khususnya, memang dalam upacara-upacara adat mereka itu selalu ngomong. Ya. Jadi bapaknya ngomong, ibunya ngomong, ya. Istrinya ngomong, anak-anaknya ngomong, iparnya ngomong. Semuanya. Jadi ya? kita ini udah terlatih, misalnya dalam acara perkawinan, ya, misalnya dalam acara kematian, itu mesti ngomong semua. Nah, karena kita sudah terbiasa dengan apa ya, berbicara adat seperti itu. Ya itu terbawa keluar. Termasuk berdebat dengan. Termasuk berdebat. Termasuk ya mungkin berkelahi juga ya kan. Ya, terbawa ke sekolah, terbawa ke profesi ini. Ya. Nah kalau orang Jawa, ya, saya Jawa kebetulan. Jawa itu kan lebih halus, ya, lebih tidak straightforward. Ya. Kalau ngomong itu bisa muter-muter ke sini, ya kan? Iya, depan iya, belakang enggak gitu. Saya ingat Pak Harto dulu kan ngomongnya muter-muter segala macam. Sebetulnya sih apa yang dikatakan sih, kalau jadi orang Batak itu sederhana, 1 kalimat 2 kalimat selesai gitu. Nah, tapi banyak orang Jawa seperti itu karena istri saya juga Jawa, ya kan? Jadi aduh, saya bilang, bukan dia bilang apa ini jelek, enggak. Wah ini sebetulnya bagus, cuman mesti perlu diperbaikin di sini gitu, ya kan? Nah, jadi diperhalus beda, begitu bisa diperhalus, ya. Jadi saya ini orang Batak yang sedang dijawakan, ya kan? Jadi lebih berbudaya. Nah ini menyinggung masalah zaman Soeharto ini seperti dicekal juga gitu kan, seperti tidak bisa muncul di mana-mana. Loh, saya ini dicekal zaman Soeharto. Saya dosen Fakultas Hukum UI. Tahun 85 saya dipecat karena saya kritis sekali terhadap pemerintah Soeharto. Yang mengkritik pelanggaran hak asasi manusia, kritik program transmigrasi, kritik macam-macam. Nah, di dalam seminar, di luar dan di Indonesia. Jadi akhirnya kan semua tuh Intel kan punya catatannya. Udah, saya langsung cut semuanya, dicekal. Ya, paspor saya diambil. Ya, waktu itu zaman Jenderal Beni Murdani waktu itu, ya kan? Jadi paspor saya diambil, 2,5 tahun saya nggak boleh keluar negeri. Bilang, waduh, saya jadi warga negara seperti apa? Tapi nggak ada, ya TV kan cuma satu. Koran juga nggak berani waktu itu. Jadi nggak ada beritanya. Nah kalau sekarang kita dicekal, bisa rame ya. Jack TV nggak siarkan, Metro TV nggak siarkan, Kompas nggak siarkan, tapi ada media sosial. Ya bisa di blow up di media sosial. Nah, jadi zaman sekarang beda memang. Ya. Beda memang. Kalau zaman dulu, waduh, saya tuh nggak boleh nulis di koran karena koran nggak berani mau tulisan saya. Ya? Karena takut dicekal juga nanti di bredel. Ditegur, kan? Kemudian saya nggak bisa ngajar di fakultas, nggak bisa kasih seminar. Ya itu yang membuat saya akhirnya berangkat ke Amerika sekolah. Tetap akhirnya bisa berangkat. Ya saya dibantu waktu itu oleh Duta Besar Amerika. Duta Besar Amerika itu bicara dengan Presiden Soeharto, minta supaya saya diizinkan sekolah ke luar negeri. Akhirnya saya diizinkan sekolah. Dari situ kemudian tetap kembali ke Indonesia. Kembali, saya kan tanah air saya Indonesia kok. Karena kan kalau lihat banyak juga beberapa generasi muda misalnya yang sudah ke luar negeri, tapi akhirnya tidak kembali ke Indonesia. Saya mencintai negeri ini. Ya, mencintai Indonesia, ya, dan cinta itu nggak pernah hilang. Tidak akan pernah luntur gitu ya, bahkan malah menjadi dubes gitu ya untuk menjembatani antara Indonesia dengan kedua negara. Kalau ditanya mengenai inspirator yang menjadi inspirator dalam bidang lawyer gitu, advokat, siapa nih Bang? Ya, inspirasi yang saya dapat itu sebetulnya paling banyak dari ayah saya, almarhum. Ya. Walaupun ayah saya bukan lawyer, bukan advokat, ya, tapi ayah saya itu seorang yang sangat konsisten, sangat jujur, sangat lurus, ya. Nah itu membuat saya belajar banyak. Ya. Kerja keras, kejujuran itu adalah nilai-nilai yang mesti dimiliki untuk sukses. Nah sebagai advokat, ya, saya belajar banyak dari almarhum Yat Yamhin, ya. Belajar banyak dari almarhum Adnan Budi Nasution. Ya. Nah, 2 advokat ini memberikan saya banyak sekali bantuan, inspirasi, ya. Sehingga saya menjadi seperti sekarang ini.
Nah, di law firm yang sekarang ini juga ada advokat-advokat muda pastinya gitu ya. Iya pasti. Nah, seperti apa yang ingin dibentuk gitu oleh Bang Todung? Ya kalau saya sih melihat ya, kalau skill, ya kemampuan itu gampang dipelajari. Ya, apalagi anak-anak lulusan Fakultas Hukum sekarang itu sangat cerdas, gampang dipelajari. Tapi moralitas, integritas itu yang mesti dibenahi. Karena banyak anak-anak muda itu kepengen cepat kaya, pengen cepat sukses, ya kan? Karena pengacara identik dengan tadi ya uang banyak gitu. Jadi ya. Pengen punya sukses. Cincin yang gede, ya kan? Pengen punya mobil Ferrari, ya kan? Pengen punya apa namanya? Ya naik pesawat tuh. Pesawat pribadi ya, atau pribadi. Kalau perlu pesawat pribadi. Ya nggak begitulah, ya kan? Atau dikelilingi oleh wanita-wanita cantik. Nah itu juga ya kan? Itu juga kan? Jadi menurut saya nggak bisa instan, nggak bisa apa? Ya kita ini nggak dapat rezeki, pasti dapat rezeki. Tuhan itu tidak akan membiarkan umatnya kelaparan kalau dia kerja keras. Jadi saya bilang pada anak-anak, ya kalau kamu mau jadi konglomerat, jadi orang kaya, ya kamu bikin perusahaan aja. Jangan jadi advokat. Jangan jadi advokat. Tapi kalau jadi advokat, kamu tetap pada waktunya kamu akan bisa punya rumah, akan bisa punya mobil, akan bisa sekolahkan anaknya. Ya, nah kamu mau apa lagi? Mau lebih? Mau lebih kamu bisa kerja lebih keras lagi. Jadi menurut saya sih selama kita bekerja keras, kita jujur, kita bersyukur, kita tidak akan kelaparan. Tapi kalau kita mau lebih ya, ya buat saya, ya saya hidup saya ya nggak terlalu apa ya glamor ya, nggak terlalu neko-neko juga. Ya udahlah, saya bersyukur aja setiap hari. Oke. Kalau bicara mengenai yang membuat abang ini menjadi bahagia, apa sih sebenarnya? Saya bahagia kalau saya bisa apa ya menyelesaikan konflik yang terjadi antara apa namanya pihak-pihak yang bersengketa. Saya bahagia kalau saya bisa membantu ya masyarakat misalnya mendapatkan haknya. Mendapatkan apa namanya hidup yang lebih baik. Ya. Nah, saya bahagia kalau saya mengajar di sekolah. Saya melihat anak-anak muda, ya, anak-anak muda yang punya idealisme, punya semangat, ya, punya cita-cita untuk membangun bangsa ini. Nah, itu yang membuat saya hidup gitu. Jadi setiap saya ke daerah, saya lihat, ini ada anak muda yang membantu membersihkan lingkungan. Ya. Setiap saya ke daerah, saya melihat ada anak muda yang membantu nelayan, misalnya kan. Ada yang menjadi community organizers. Nah, buat saya punya harapan gitu. Ya, saya punya harapan, punya optimisme bahwa Indonesia punya masa depan yang gemilang. Kalau bicara mengenai harapan ke depannya gitu terhadap para generasi muda ini, terutama Pak tadi, baik terkait dengan masalah advokat, hukum, atau secara general sebenarnya. Kalau hukum, menurut saya sih kita perbaikannya agak lamban ya. Tapi saya yakin pasti akan ada perbaikan ya dalam waktu apa yang tidak terlalu lama. Tapi yang paling penting adalah bahwa memang Indonesia ini ketinggalan cukup jauh dalam bidang ekonomi. Ya. Karena itu saya menghormati Presiden Jokowi, ya, mengagumi beliau, ya, yang memang menghabiskan banyak sekali pikiran, waktu, energi, investasi untuk membangun infrastruktur di Indonesia ini. Bahkan merambah ke timur ya, kalau yang dulu banyak. Di timur, di barat, pokoknya semua dibangun. Jalan tol, pelabuhan, jalan kereta api, ya, bandara udara, pembangkit listrik. Nah, ini yang dilakukan dan mungkin apa ya hasilnya tidak langsung bisa dinikmati. Tapi ketika dia sudah jadi, ya sudah bisa berfungsi, Indonesia akan berubah dengan lebih cepat gitu. Karena mobilitas barang, ya, karena nilai tanah, ya. Karena efek multipliernya, itu semua akan memberikan nilai tambah kepada ekonomi Indonesia dan kita akan lebih maju sebagai bangsa. Nah, tapi kan banyak orang tidak sabar, ya kan? Loh kok begini, kok bisnis kita nggak jalan? Ya menurut saya
belum ada presiden yang betul-betul kerja keras seperti Jokowi, dan saya berharap bahwa ya dia akan bisa mewujudkan cita-citanya dan bisa dipilih kembali nantinya. Oke, baik. Kita ternyata masih punya satu segmen lagi. Kita akan kembali usai pariwara berikut. Tetaplah bersama kami.